Pantura kita saksikan di berita di kota Demak dan juga Kudus sedang mengalami banjir. Tentu ini menjadi cerminan bagi kita dan renungan bahwasannya ternyata nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kadang sepele. Tidak ditimpa bencana kepada kita, maka itu adalah satu kenikmatan tersendiri, sehingga bisa beribadah dengan nyaman, khusyuk dan tenang. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat isya dan salat tarawih rahimani wa rahimakumullah. Sebagai seorang yang beriman, tentu kita mengimani adanya surga dan adanya neraka. Bahwasanya surga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Sebaliknya, neraka dengan segala kengeriannya Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dan berikan bagi mereka orang-orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan agamanya. Maka kemudian ada segolongan manusia yang kita saksikan ketika diberikan kabar mengenai adanya surga, adanya neraka. Sebagian mereka mungkin ada yang mengatakan, wah itu hanya dongeng, hanya cerita-cerita belaka. Maka kemudian kalau kita lihat ke dalam Al-Quran, ternyata hal tersebut adalah yang juga sebagaimana diucapkan oleh orang-orang kafir Quraisy terdahulu, di mana ketika dikabarkan kepada mereka tentang adanya hari pembalasan, tentang adanya hari kiamat, sebagian mereka ada yang mengatakan itu hanya dongeng-dongeng semata. Dalam surat Al-Mutaffifin, idza tusla alaihi ayatuna, apabila dibacakan ayat-ayat kami, qala asatirul awwalin, mereka mengatakan ini hanyalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Maka sama keadaannya dengan orang-orang yang kita saksikan hari-hari ini. Ketika dikabarkan ada surga dan neraka, mereka mengatakan itu hanya dongeng semata. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, sebagai orang yang beriman, tentu kita juga harus mengimani dan meyakini bahwasannya surga itu memiliki pintu-pintu, yang mana masing-masing pintu itu akan dimasuki oleh orang-orang dengan keadaan-keadaan tertentu. Dalam sabda Nabi SAW, beliau mengabarkan, fil jannati samaniyatu abwabin, surga itu memiliki 8 buah pintu. Ada 8 buah pintu surga. Fiha babun yusamma ar-royan, di antara pintu tersebut ada pintu yang dinamakan dengan pintu ar-royan. La yadkhulu illa shaimun, yang tidak akan dimasuki kecuali hanya untuk orang-orang yang berpuasa. Inilah salah satu keistimewaan, salah satu keutamaan amalia puasa, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan satu pintu khusus untuk orang-orang yang berpuasa bisa masuk surga. Itu nama mau Pak Ar-Royan. Ar-Royan itu secara bahasa maknanya adalah puas, segar, dan tidak haus. Dalam penjelasannya, ya, Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani, beliau menjelaskan bahwasannya hal ini sesuai dengan keadaan orang-orang yang berpuasa. Orang puasa itu lapar, haus, dahaga. Kemudian tatkala masuk pintu Ar-Royan, kemudian keadaannya berbalik. Mereka tidak akan haus, tidak akan pernah merasakan haus lagi setelah masuk pintu Ar-Royan. Yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah, orang-orang yang berpuasa akan masuk melalui pintu tersebut pada hari kiamat.
la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, dan tidak akan ada seorang pun selain orang yang berpuasa itu bisa masuk ke pintu tersebut. Yuqalu, dikatakan kepada mereka, aina shaimun, di mana orang-orang yang berpuasa? Maka kemudian orang-orang berpuasa itu fayaqumun, mereka berdiri. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak akan bisa masuk ke dalam pintu tersebut melainkan hanya orang-orang yang berpuasa. Fa idza dakhalu ughliqa, maka jika semuanya telah masuk, ya, pintu tersebut ditutup. Falam yadkhul minhu ahad, dan tidak ada satu orang pun yang bisa masuk ke pintu tersebut. Maka ini adalah keistimewaan orang yang berpuasa, disiapkan satu pintu khusus, pintu ar-royan, yang mana pintu tersebut tidak akan bisa dimasuki kecuali hanya orang-orang yang berpuasa. Adapun pintu-pintu yang lain ada babus sholat, pintu khusus bagi orang-orang yang gemar sholat. Babul jihad, pintu khusus bagi yang mati syahid ketika berjihad. Kemudian ada pintu babus shadaqah, pintu bagi orang-orang yang gemar bersedekah, dan lain sebagainya, termasuk pintu ar-royan. Nah, kemudian ada golongan yang mana golongan tersebut bisa milih untuk masuk pintu mana saja yang ia sukai. Dan ini adalah keistimewaan agama kita, agama Islam, ya, kepada para wanita, kepada para kaum emak-emak, di mana Nabi SAW bersabda, idza sholatil mar'ah khamsaha, apabila seorang wanita itu menunaikan sholat wajib 5 waktu, wa shamat syahraha, dan berpuasa di bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, dan menjaga kemaluannya dari perbuatan zina, wa ata'at zawjaha, dan dia taat kepada suaminya, qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannah syi'ti, maka masuklah kamu ke dalam pintu surga mana yang kamu sukai. Syaratnya apa mau Bu? Bismillah, sholat wajib 5 waktu. Yang kedua, puasa Ramadan, menjauhi zina, dan taat kepada suami. Bisa masuk pintu surga yang mana yang ia sukai. Ini adalah keistimewaan yang Islam berikan kepada kaum ibu-ibu, kaum wanita. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita surga Firdaus, surga tertinggi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari azab neraka, dan semoga kita semuanya termasuk golongan orang-orang yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.